wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membahas kitab Nahwul Wadih juz sanawiyah ya, masih jilid pertama. Pembahasannya masih tentang mubtada dan khabar. Ini bagian yang ke-6, yaitu saddul fa'ili auna ibihi masaddal khabar. Satta ya sutu itu saat itu merintangi atau menutup. Tapi kalau sadda diiringi dengan masadda itu diartikan mengganti, karena itu satu akhirnya itu adalah lafaz masadda ya kan. Nah, itu artinya menggantikan. Saddul fa'ili auna ibihi masaddal khabar. Jadi kita artikan begini, saddul fa'ili kalau mau diartikan dari satunya itu penggantian fa'il atau naibihi, i-nya kembali ke fa'il atau naibul fa'il maksudnya ya, penggantian fa'il atau naibul fa'il di tempat ganti khabar ya. Kalau kita mau mengartikan dari fa'ilnya gitu, fa'il atau naibul fa'il menggantikan tempat khabar gitu. Jadi pada bab ini yang akan dibahas adalah mubtada yang tidak butuh kepada khabar gitu maksudnya, karena diganti oleh fa'il atau naibul fa'il gitu di bab ini ya. Jadi mubtada yang tidak butuh kepada khabar itu nanti disebut itu sadda masaddal khabar gitu, menggantikan khabar. Siapa yang apa yang menggantikan khabar, yaitu fa'il atau naibul fa'il gitu ya. Jadi singkatnya pada pembahasan ini adalah mubtada yang tidak membutuhkan khabar. Al-amsilah, contoh-contoh. Ma musafirun akhuka. Ma ini manafi ya. Tidak. Musafir akhuka, saudaramu ya. Musafir tidak saudaramu kalau diartikan latin. Boleh juga kita artikan ma itu bukan. Musafir itu bukan saudaramu gitu ya. Amuti'un al khadimu. A di sini istifham. Apakah muti'un, orang yang taat itu, al khadimu pelayan itu ya. Ma makhzulun al musabiru. Makhzul artinya yang diterlantarkan atau yang tidak diberi pertolongan. Ma-nya manafi sama. Al-musabir artinya yang menetapi atau yang tidak mau berhenti atau meninggalkan dari satu perkara dan terus menerus berbuat begitu, tidak mau meninggalkan. Kalau kita artikan jadi ma makhzulun al musabiru, orang yang tidak mau, al musabiru itu tadi kan orang yang tidak mau meninggalkan perkara, makhzulun diterlantarkan gitu. Nah, sekarang yang bagian kedua contohnya. Ma musafirun akhawaka. Ma-nya manafi, tidaklah musafir itu akhawaka, dua saudaramu. Nah, kalau yang bagian yang kedua ini yang musanna, yang sebelah kirinya. Kalau yang pertama itu yang mufrad ya.
amuti'un al khadimuna, hanya dan yang jamak juga. Apakah muti'un yang taat itu al khadimuna, mereka para pelayan, mamakhdulun al musabiruna, tidaklah yang ditelantar makhdulun, kita tiga makhdulun yang ditelantarkan itu bukan al musabiruna, apa tadi al musabiruna, yang tidak mau meninggalkan perkara. Orang yang tidak mau meninggalkan perkara itu tidak ditelantarkan, ya, nggak ditolong, ya tetap ditolong gitu maksudnya. Deh, sekarang contoh bagian ketiga. Ma musafironi akhawaka. Musafironi, ini musana apa ya, jamak? Jamak. Musan ada alif dan ada alif Nun. dan nun. Ya. Dua musafir itu ma bukan akhawaka, dua saudaramu. Kalau disingkat, dua musafir itu bukan saudaramu gitu. Kalau arti lengkapnya gitu, dua musafir itu bukan dua saudara. Amuti'una al khadimuna, apakah mereka yang taat adalah al khadimuna, mereka para pelayan. Mamakhzuluna al musabiruna, loncat dulu kita artikan al musabiruna, orang yang terus begitu ya dalam perkara. Mamakhzuluna, tidak ditelantarkan. Al-bahsu, pembahasan. Idza ta'ammaltal amsilatas sabiqah kullaha, apabila kamu memperhatikan contoh-contoh yang lalu semuanya, kullaha, ra'aita kulla misalin fiha, maka kamu akan melihat setiap contoh padanya yata'allafu min kalimataini masbuqataini binafin awistifhamin, maka engkau akan melihat setiap contoh padanya yata'allafu, tersusun, min kalimataini, dari dua kata ya. Masbuqataini, yang didahului, binafin awistifhamin. Masbuqota ini didahului binafin, dengan nafi, adatun nafi ya. Awistifhamin, atau adat istifham, huruf nafi atau huruf istifham. Nah ini itu di garis bawahi masbuqota ini ya, binafin awistifham. Wa idza raja'tan nazara, apabila kamu merujuk an-nazara, penglihatan, melihat kembali. Ra'aital kalimatal ula, maka kamu akan melihat al kalimatal ula, kata yang pertama, isman mushtaqan minal masdar, dia adalah isim mushtaq. Mushtaq udah kita bahas ya, kata yang diambil dari kata yang lain. Nah, ya. Dimustaq dari masdar. Apa yang dimustaq dari masdar? Fahiya, yaitu ismu fa'ilin, isim fa'il ya, alismu maf'ulin. Nah itu di garis bawah itu yang dibahas ya. Isim fa'il dan isim maf'ul. Nah, ini sifat. Sifat kan ada 4 ya. Isim fa'il, maksudnya lafaz yang menunjukkan yang sifat, menjadi sifat dari isim mustaq itu ada 4. Isim fa'il, isim maf'ul, sifat musabbahah, dan isim tafdil. Cuma di sini terbatas pada pembahasan isim fa'il dan isim
maf'ul. Wahazani, dan dua ini ya'malani, beramal, amalan fi'li, seperti amalan fi'il. Ya. Fayarfa'ani, maka dia keduanya yarfa'ani, merofakkan al-fa'ila, fa'il, wa naibal fa'ili, dan merofakkan naibul fa'il. Ya. Jadi dua isim ini, isim mustaq yaitu isim fa'il dan isim maf'ul, beramal seperti fi'il. Kalau fi'il kan memarfukan fa'il. Gitu. Jadi fa'il itu marfu karena apa? Karena fi'il nih. Jadi masih ingat gak ya pembahasan amil, ma'mul, dan amal. Amil kan yang mempengaruhi, kalau asal yang mengerjakan, ma'mul yang dikerjakan. Maksudnya amil di sini yang memberi pengaruh. Kalau ma'mul yang diberi pengaruh. Kalau amal pengaruhnya, nggak di sini istilahnya. Diartiin latar kayak pekerjaan. Jadi ada amil, ada ma'mul, ada amal. Nah, fa'il itu kan kita tahu hukumnya Marfu. Nah, yang menjadikan dia marfu apa? Fi'il. Fi'ilnya. Nah, fi'ilnya itu disebut amil, yang memberi pengaruh pada fa'il. Gitu. Yang memberi pengaruh pada fa'il, yang menjadikan fa'ilnya itu Marfu. Nah, si fa'ilnya ini disebut ma'mul, yang diberi pengaruh oleh si fa'il, si fi'il. Nah, pengaruhnya yaitu rofaknya itu pengaruhnya namanya disebut amal. Gitu. I'rabnya. Oke ya. Nah, jadi isim fa'il dan isim maf'ul di sini beramal seperti fi'il, bisa merofakkan fa'il ya, dan bisa merofakkan naibul fa'il gitu. Maka bedanya kalau merofakkan fa'il, fi'ilnya itu fi'il fi'il maklum atau fi'il ma'ruf. Kalau merofakkan naibul fa'il, fi'ilnya itu fi'il majhul. Nanti isim fa'il itu ada pada beramal seperti fi'il maklum. Kalau isim maf'ul seperti fi'il majhul gitu. Ya, coba kita lihat dulu ya, tadi di pembahasan dijelaskan pada kalimat ini ada dua kata tersusun dari dua kalimat ini tersusun dari dua kata, didahului oleh huruf nafi atau huruf istifham. Coba kita dulu contoh bagian pertama tuh. Ma musafirun akhuka. Musafir kata yang pertama, akhuka kata yang kedua. Nah, ini didahului oleh huruf ma. Ma-nya di sini mana? Nafi, maknanya nafi, tidak artinya. Kemudian yang kedua amutiun al-khadimu. Tuh ya, dua kata didahului oleh huruf istifham. Ya. Tuh. Nah, ini isim fa'il. Musafirun, mutiun itu isim fa'il. Makhzulun ini isim maf'ul. Tuh, jadi dua contoh yang di atas, contoh untuk yang isim fa'il. Kemudian yang ketiganya itu contoh buat yang isim maf'ul ya. Cuman yang isim maf'ul yang didahului oleh huruf istifham ini enggak diberi contoh, dikias aja ke yang atas gitu. Ya. Jadi isim fa'il yaitu musafirun, contohnya dia bisa merofakan fa'il karena beramal seperti fi'il gitu. Kalau yang isim maf'ul bisa merofakan naibul fa'il gitu maksudnya. Ya. Paham ya? Pembahasan yang pertama itu tadi ya.
Nah, sekarang paragraf kedua ya, tentang masalah i'rabnya. Wa idza nazarta ila amsilatit ta'ifatil ula, dan apabila kamu melihat kepada contoh kelompok pertama, ra'aital ismal mustaqqa mufradan, maka kamu akan melihat isim mustaqnya dalam keadaan mufrad. Ya. Wal ismatali, wal ismatalia mufrodan kadzalik, dan isim yang mengiringinya juga dalam keadaan mufrad kadzalik, seperti itu ya. Mufrad sama-sama mufrad ya. Isim mustaqnya mufrad, yaitu isim fa'il atau isim maf'ulnya ya. Coba lihat tuh, musafirun, muti'un, dan makhzulun ya. Kalau dijadi musanna misalnya contoh musafirun jadi musafiro, musafironi. Kalau jadi jamak musafirun, nah, di sini mufrad ya. Kemudian yang mengiringi isim itu yaitu musafirun ya. Akhuka ini juga mufrad. Akhu ya kan. Kalau apa yang namanya, kalau dua Musana. akhawa itu sampingnya akhawata, asalkan akhawani karena dimudhof kepada isim domir, jadi dibuang nunnya gitu. Ya, kalau mufrad ya dengan wawu ya, sebagai tanda raf'a. Nah, sama-sama mufrad ya. Berikutnya pembahasan. Wa ra'aita, dan kamu melihat, annaka, bahwa kamu, tastati'u, bisa, antakula, berkata, ma musafirun akhuka. Musafir itu bukan saudara. Nah, ini sebagaimana yang contoh ya. Wa antakula, dan boleh juga kamu berkata, ma akhuka musafirun, dibalik. Boleh ya. Terus nanti i'rabnya bagaimana? I'rabnya beda. Kita lanjutkan ya, dibolak-balik bisa ya ini ya. Wa min dzalika, dan dari itu, yazharu laka, menjadi jelas bagimu, annahu yajuzu ya, bahwa boleh ya, antu araba musafirun, ini naibul fa'ilnya musafirun, fi'ilnya tu'raba ya. Boleh musafir itu di i'rab mubtada sebagai mubtadaan ya. Wa akhuka, dan akhuka boleh di i'rab sebagai fa'ilan sadda masaddal khabari. Dia sebagai fa'il yang menggantikan khobar. Jadi gak butuh khobar mubtada ini karena sudah diganti oleh fa'il itu. Karena isim mustaq yaitu sifat di sini beramal seperti fi'il tuh, yang butuh kepada fa'il. Jadi coba lihat contoh, ma musafirun akhuka ya. Ada apa ya di i'rabnya? Musafir di sini sebagai mubtada. Akhuka sebagai fa'il bagi musafir. Fa'ilnya di sini berkedudukan sadda masaddal khobar. Dia menggantikan khobar. Itu makanya dia mubtadanya nggak butuh kepada khobar karena udah diganti oleh fa'ilnya. Itu. Berarti cirinya dilihat dari isim yang di mustaq itu ya, Bang? Atau gimana?
Iya, kan dulu lewat pembahasannya. Ini apa namanya musafir ini kan kalau ada isim fa'il, ya kan? Atau isim maf'ul gitu. Didahului oleh nafi atau istifham. Musafir di sini kita i'rab ya sebagai mubtada. Kalau ada mubtada kan mesti ada khabarnya. Khabarnya mana? Nah, di sini nggak butuh kepada khabar. Ciri-cirinya apa? Ya. Isim fa'il atau isim maf'ul didahului oleh huruf nafi atau huruf istifham. Kata dulu di bahas di atas. Dia mesti didahului huruf istifham ya? Iya, dua itu. Didahului oleh huruf nafi atau istifham. Ada isim fa'il atau isim maf'ul ya. Didahului nafi atau istifham. Kita lanjutkan ya. Jadi tadi musafir sebagai mubtada, akhuka sebagai fa'il. Ya, fa'il bagi musafir karena isim fa'ilnya di sini beramal seperti fi'il gitu, merofakan fa'il. Khabarnya nggak ada khabarnya. Jadi mubtada yang tidak memiliki khabar dibahas di bab ini. Gitu. Kemudian kita lanjutkan ke pembahasan. Wa antu i'raba. Tadi i'rabnya itu yang seperti yang dicontoh, ya. Wa antu i'raba akhuka. Ini masih juga seperti dicontoh. Wa antu i'raba akhuka, dan boleh juga akhuka di i'rab ya, mubtadaan muakharan, ada dua jadi i'rabannya. Akhuka tadi kan disebut di situ sebagai fa'il. Tapi boleh juga di i'rabnya sebagai mubtada, tapi mubtada yang diakhirkan. Terus musafirnya sebagai apa? Wa musafirun, dan musafirnya itu sebagai khabaron muqaddaman. Dia sebagai khabar yang didahulukan. Jadi ada dua i'rabnya. Mau pilih yang mana terserah gitu ya, Bang. Ya bisa dua-duanya. Ya. Tuh. Paham ya? Wa tastati'u fil mitsalis salisi, dan kamu bisa fil mitsalis salis pada contoh yang ketiga salis, itu lafaz antakula ma makhzulun al musabiru ya, itu sebagaimana yang tersebut di contoh. Wa antakula mal musabiru makhzulun ya. Dan kamu boleh juga berkata mal musabiru makhzulun, dibalik tuh. Makhzulunnya itu disebut di akhir ya. Fatilka, maka itu ya, antu raba makhzulun, bahwa makhzulun itu di i'rab sebagai mubtada, wal musabir sebagai naibah fa'ilin, musabirnya sebagai naibul fa'il. Tuh. Ya. Li annas mal maf'ula, karena sesungguhnya isim maf'ul itu mustaqun min masdaril mabni lil majhuli fayarfa'u naibal fa'il. Karena isim maf'ul itu dimustaq dari masdar al mabni yang dibangun ya atau dibuat ya lil majhuli, untuk majhul yang diberikan untuk majhul gitu. Fayarfa'u
lalu dia bisa merofakan naibal Fa'il. fa'il. Dia bisa merofakan naibul fa'il. Wa hadzan naibu anil fa'ili sadda masaddal khabar. Dan ini naibul fa'il itu ya yang menggantikan dari fa'il sadda masaddal khabar, dia menggantikan khabar sebagaimana tadi yang di atas ya. Pada isim fa'il sama Maf'ul. walaka, dan bagimu maksudnya boleh juga kamu ya antuk roba maaf, antuk riba, boleh juga kamu antuk riba mengi'rab al musabir, mengi'rab musabir sebagai keadaan mu'akhir, sebagai mubtada mu'akhir musabirnya itu ya. Jadi ada dua juga sama i'rabnya, makhzulun al musabiru tadi musabir sebagai mubtada mu'akhir, boleh juga di i'rab sebagai naibul fa'il sadda masaddal khabar gitu. Terus kalau di i'rab sebagai mubtada mu'akhir, makhzulnya sebagai apa nih? Wa makhzulun khabaron muqaddam gitu. Waqis ala zalika, dan kiaskan atas itu asbahahu yang semisalnya. Aneh. Insyaallah paham. Ya. Nah sekarang paragraf berikutnya. Wa inda ruju'i ila ta'ifatis saniyati, dan ketika merujuk kepada atau ifatis saniyah, kelompok kedua, tarol mustaqqa, maka kamu akan melihat isim mustaqnya itu mufrodan mu'tamidan ala nafyin awistifhamin. Kamu akan melihat isim mustaqnya itu mufrad, dalam keadaan mufrad mu'tamidan, bersandar ala nafyin awistifhamin, bersandar kepada huruf nafi atau istifham. Maksudnya sama di isim mustaqnya didahului oleh huruf nafi atau huruf istifham, maksudnya begitu. Walakin akan tetapi walakinna akan tetapi taliyahu musannan au majmu'un ya. Akan tetapi taliyahu yang mengiringinya ya, yang mengiringinya musannan dua musanna ya, au majmu'un ya, majmu'un dijamak ibaratnya ya. Dan dapat ma musafirun akhawaka, yang mengiringnya maksud itu yang tersebut setelah musafir itu akhawaka, ini musanna. Kemudian amutiun al khodimuna itu jamak. Jamak, tapi isi mustaqnya mufrad. Tadi kan sudah dijelasin ya kan, mustaqnya mufrad, isi mustaqnya yaitu isim fa'il atau isim maf'ul yang mufrad ya kan. Kemudian yang mengiringinya itu, yang mengiringi isim mustaq itu dalam keadaan musanna atau jamak. Tuh ya. Sama-sama didahului nafi atau istifham. Cirinya itu. Kita lanjutkan pembahasannya. Fahal yajuzu fi misli hazihil amsilatil i'rabani as-sabiqani. Lalu apakah boleh? Boleh. Kenapa itu nggak boleh? Karena la yajuzu laka antakula, karena tidak boleh bagimu antakula ma akhawaka musafirun. Ini kalau dibalik tadi kan ma musafirun akhawaka ya. Ini kalau dibalik ma akhuka musafirun,
nggak boleh. Li'annahu, karena sesungguhnya yashtaritu ya amar yushtaratu, karena sesungguhnya disyaratkan fil khabari, pada khabar, ayyutabiqa, menyesuaikan al mubtada, menyesuaikan kepada mubtada. Yang lalu kan sudah kita bahas di juz ibtidaiyah. Ya, di yang nahwu ibtidaiyah juz ketiga, khabar itu mesti menyesuaikan kepada mubtada. Kalau mubtadanya mufrad, khabarnya juga mesti mufrad. Kalau mubtadanya musanna, khabarnya juga mesti musanna gitu. Begitu juga kalau jamak. Itu alasannya. Nggak boleh. Kita lihat dulu ya. Fal wajibu, maka yang wajib fil i'rab, dalam i'rab huna di sini ya. Ayu robal mustaqu, isim mustaqnya itu di i'rab sebagai mubtada'an. Isim mustaqnya sebagai mubtada. Wa ma ba'dahu, dan apa yang setelahnya fa'ilan sebagai fa'il, au na'iba fa'ilin, atau sebagai na'iba fa'ilin, sadda masaddal khabar. Gitu. Yang menggantikan khabar. Jadi gitu alasannya. Kalau yang yang boleh di i'rab dua macam ya. Yang tadi mubtada muakhar. Jadi nggak bisa dikatakan tadi akhawaka dikatakan mubtada muakhar, nggak bisa ya. Terus musafirnya disebut khabar muqaddam karena dia harus menyesuaikan ya Bang, di antara jadi begini ya, yang bisa di i'rab sebagai mubtada muakhar ya, dan khabar muqaddam. Ini kita ambil contoh tadi apa ya contohnya, ma musafirun ya. Kita susunan begini, ma musafirun ya, akhwaka ya. Nah, ini nggak bisa kan di i'rab sebagai mubtada muakhar, nggak bisa tadi dikatakan. Bisanya di i'rab sebagai fa'il, enggak fa'il. Kan ini isim fa'il. Kalau naibul fa'il itu isim maf'ul. Jadi naibul fa'il gantikannya dengan isim maf'ul. Ya, contohnya di bawah PT. Yang isim maf'ul. Ini bawah. Kelompok 3 apa bacaan? Musafir. Yang bawah. Musafirun. Bukan masrurun. mahzulun musafirun al-musabiruna al-musabiru. Ini baru sebagai naibul fa'il. Kenapa? Karena isim musake isim maf'ul. Itu beramal seperti fi'il majhul. Kalau isim fa'il ya beramal seperti fi'il maklum. Kadang-kadang gitu. Kalau fi'il majhul kan fa'ilnya dibuang. Yeah. Deh. Baik lagi ke pembahasan ini, kenapa nggak bisa di-i'rab sebagai mubtada muakhar. Contoh dulu yang atas ya. Tadi kan dikatakan ya, alasannya itu karena khabar itu mesti menyesuaikan kepada mubtada dalam hal jumlahnya, kemudian jenis kelaminnya.
Kalau kita mau mengi'rab sebagai mubtada muakhar, bisa nggak dibalik dulu, bisa nggak? Kita katakan begini, akhwaka Musafirun. Ya. dibalik dulu kalau mau mengi'rab sebagai mubtada muakhar, dibalik, bisa nggak? Hah? Bisa. Hah? Bisa. Nggak bisa, ini musanna. Karena nggak sesuai dengan Jumlahnya. mubtada. Ini mubtada kan? Ini kalau Ya. ini kan kalau kita balik ini jadi mubtada. Iya, Ini mubtada kan? Mubtada, ini khabar mubtada. mubtada, ya kan? Tadi kan dikatakan khabar itu mesti menyesuaikan kepada Mubtada. mubtada. Gitu. Makanya nggak boleh ini di-i'rab sebagai mubtada muakhar karena kalau ditakdirkan disusun terbalik, Nggak sesuai. mubtadanya itu di awal lagi gitu ya kan. Nggak cocok. Jadi kan kayak begini susunannya itu dibalik. Akhawaka musafirun, dua saudaramu musafir, nggak cocok. Ini mestinya dikasih alif sama Nun. nun. Safirani. Jadi Iya. Ikut sama-sama mubtada juga ya bang. Iya dong, kan udah lewat pembahasannya. Iya. Ya kan? Makanya ini nggak bisa di-i'rab sebagai mubtada muakhar. Jadi di-i'rab sebagai fa'il sadda masaddal khabar. Fa'il bagi musafir yang menggantikan khobar. khobar. Kalau ini naibul fa'il. Kenapa disebut naibul fa'il? Karena sifatnya adalah isim maf'ul. Majhul. Isim maf'ul. Iya. Isim maf'ul ya kan? Kan artinya yang di. Iya. Ya, gitu. Paham ya? Sama. Gambarannya ada. Kalau yang di awal kan boleh ada dua. Iya. Kenapa? Karena dibolak-balik bisa. Cocok semua. Cocok semua. Sama-sama. Berarti bang. Musafirun aku Sama-sama mufrad ya. Iya. Misalnya akuka Musafir. sama-sama mufrad, makanya di i'rabnya boleh dua. Ya. Gitu. Ya. Paham ya? Kita lanjutkan pembahasannya. Jadi yang bagian contoh kelompok kedua hanya bisa di i'rab mubtada dan fa'il atau naibul fa'il sadda masaddal khabar ya gitu ya. Bisa dua cuma satu Bang. Nah sekarang kita lanjutkan pembahasannya. Wa idza ta'ammalta amsilatat ta'ifatil akhirati, dan apabila kamu memperhatikan contoh kelompok terakhir, wajadta, maka kamu akan mendapati annal mustaqbal fiha, bahwa isi mustaq padanya i'tamada, bersandar ala nafyin aw istifhamin, bersandar kepada nafi, nafi atau istifham. Jadi ciri-ciri mesti itu ya, didahului nafi atau istifham. Wa tabaqa ma ba'dahu fit tasniyati wal jam'i, dan dia itu fa'ilnya, itu fa'il tabaqa itu namanya itu, dan apa yang setelahnya sesuai fit tasniyati, dalam hal tasniyah dua ya, wal jam'i sesuai. Coba lihat dulu contohnya ya, lihat dulu. Musafironi musana, akhwaka juga musana. Terus yang jamak mutiuna jamak, al khadimuna juga jamak. Berikutnya mamakhzuluna, ini jamak juga, al musabiruna jamak, gitu maksudnya ya. Wa iza aradta, dan apabila kamu ingin i'rabal misalil awali, mengi'rab contoh yang pertama,
minha darinya. Aqrabta, maka kamu mengi'rab musafironi sebagai khabaron muqaddaman. Musafironi dii'rab sebagai khabaron muqaddam, khabar yang didahulukan. Wa akhawaka mubtadaan muakhkharon sebagai mubtada dan sebagai mubtada muakhkhar. Wala yasihhu, dan tidak sah atau tidak benar ayakuna, bahwa musafironi, bahwa musafironi itu diirob mubtadaan wa akhawaka fa'ilan. Enggak boleh musafironinya itu diirob sebagai mubtada dan akhawaka sebagai fa'il, enggak boleh jadi cuma bisa itu khabar muqaddam dan mubtada muakhkhar. Jadi enggak yang dikatakan fa'il dan sadda masdar khabar atau naibul fa'il sadda khabar. Kita terusin dulu ya, nanti kita bahas. Li'anna mustaqqa, karena sesungguhnya al mustaqqa, yang dimustaq maksudnya isim mustaq itu isim fa'il dan isim maf'ul. Kal fi'li, seperti fi'il. Kilahuma, kedua-duanya sama. Sama, nggak ada bedain. Wala yusanna, dia tidak dimusannakan. Wala yujma'u, dan tidak pula di jamak. Idza kana al-fa'ilu, apabila fa'ilnya adalah musanna au jam'an atau jamak. Wa kadzalika yuqalu fi baqiyatil amsilah, dan seperti itu dikatakan pada contoh-contoh yang selebihnya. Jadi yang terakhir ini penjelasannya, isim mustaq itu sama seperti fi'il. Kalau fa'ilnya musanna atau jamak, maka fi'ilnya mesti mufrad. Gitu. Ini bahas ke fi'il dulu. Contoh dulu ya. Contoh. Kita kembalikan dulu ke pembahasan masalah fi'il dan fa'il. Ya. Contohnya tadi PS itu ma musafironi akhwa ini. Ya. Ma musafironi akhwa. Safaro ini, ya kan? Contoh ya, safaro. Ini mufrad atau musanna? Mufrad. Dia bepergian. Ini kita misalnya sebagai fa'il. Ya. Akhwa. Akhwa sebagai fa'il ya. Ini musanna apa mufrad? Musanna ya. Ini fi'ilnya mufrad apa musanna? Mufrad. Benar gak kalimat ini? Coba yang lalu. Akuka ya. Akuka. Ini mufrad, ini musanna, ya kan? Namanya apa ya? Aku kah? Ikhwan itu jamak. Ya.
Contoh ya, saudara-saudara muda datang. Ya. Nah, mau fa'il yang mufrad ya, atau musanna atau jamak, fi'ilnya juga mesti Mufrad. mufrad gitu. Fi'ilnya harus mufrad. Nggak boleh ya akhawaka, fi'ilnya begini, Firani. safaro Safaro. akhawaka, ini musanna ya kan, ini Sana. musanna enggak begini, harus tetap Mufrad. mufrad fa'ilnya, ini fi'ilnya. Begitu dengan ini, ya kan? Safaru. Ya. Jamak kan? Safaru ama. Ikhwanuka. Tuh. Apa ada begini? Ini pada fi'il, ya kan? Contoh. Nah, sekarang kita kembalikan ke sini, ke isi mustafilnya digantiin isi mustaq ya. Jadi kalau ini mufradnya musafironi, mufrad kan musafir, musananya musafironi, jamaknya musafiruna ya kan. Tuh. Nah, ini paham ya, sampai sini dulu ya, yang ini ya. Jadi kalau fa'il yang mufrad, musanna atau jamak, fi'ilnya mesti mufrad. Nah, kan kita hubungkan ke isi mustaqnya. Fi'ilnya digantiin dengan isi mustaq. Jadi pada isi mustaq ini ya, di sini kan musanna, ini musanna ya. Coba lihat dulu pembahasan. Tadi dikatakan isim mustaq itu seperti fi'il keduanya. Dia tidak dijamak, tidak dimusannakan dan tidak dijamak apabila fa'ilnya musanna atau jamak. Maksudnya kalau fa'ilnya itu mufrad, musanna atau jamak, fi'ilnya mesti mufrad. Seperti ini. Begitu juga dengan isim mustaqnya. Itu fa'ilnya mufrad atau musanna atau jamak ya. Isim mustaqnya harus mufrad gitu maksudnya. Yang mau dijelasin sama dia. Itu hukumnya ya. Makanya ya walaupun di sebagian bahasa ya ada yang seperti itu. Ya. Tapi yang disepakati ya adalah seperti kita bahas tadi ya, fa'il yang mufrad, musanna atau jamak, fi'ilnya mesti mufrad. Nah, tadi apabila kamu ingin mengikrab misal yang pertama, yaitu ma musafironi akhawaka ya, sebagai khabar muqaddam musafironinya sebagai khabar muqaddam ya. Dan akhawaka sebagai mubtada muakhar gitu ya. Nih. Jadi ini sebagai mubtada muakhar. Mubtada muakhar ya kan. Ini sebagai apa ya? Khabar muqaddam. Khabar yang didahului
didahulukan. Ini nggak bisa dikatakan atau nggak bisa di-i'rab sebagai fa'il sabda masabdal khobar. Kenapa begitu? Ya, karena isim mustaknya musanna. Kalau pengen di i'rab sebagai fa'il sabda masabdal khobar harus mufrad. Mufrad. Iya. Itu syaratnya. Iya. Ya kayak gini tuh. Ya kan? Kembali ke pembahasan fi'ilnya, lihat fi'ilnya. Kaidah membuat jumlah fi'liyah lah ya. Iya. Karena kan di sini si isim mustaqnya itu beramal seperti fi'il. Iya. Gitu. Paham ya? So, Jadi ada kalau yang contoh pertama ya meliputi keduanya ya bisa di-i'rab sebagai fa'il masdar khabar atau naibul fa'il ya kan. Bisa di-i'rab sebagai mubtada muakhar dan khabar muqaddam ya. Kalau contoh yang kedua hanya sabda masdar khabar itu yang contoh kedua. Kalau contoh yang ketiga khabar muqaddam dan mubtada muakhar itu doang. Khususannya ya. syarat-syaratnya udah dikasih lihat di sini ya semuanya. Udah. Jadi isim mustaqil mesti didahului oleh nafi atau istifham. Oke. Sekarang al-qawaidu, kaidah-kaidah. Oke. Yang ke-57 ya. Yushtaratu, disyaratkan fil mubtada'i mustaqil ladzi yafa'u fa'ilan aw na'iba fa'ilin ya. Disyaratkan pada mubtada yang dimustaq ya. Jadi maksudnya mubtadanya itu berupa isim mustaq itu maksudnya. Isim fa'il dan isim maf'ul maksudnya ini. Jadi mubtadanya itu berupa isim fa'il dan atau isim maf'ul gitu. Allazi yang yarfa'u fa'ilan, yang bisa merofakkan fa'il atau merofakkan naibah fa'ilin yasuddu masaddal khabari ya. Dia menggantikan khabar. Ini syarat ini. Ayyakuna mu'tamidan ala nafyin aw istifhamin. Syaratnya itu bersandar kepada huruf nafi atau istifham. Itu ciri-cirinya. Syarat pertama didahului oleh huruf nafi atau huruf istifham. Paham ya? Kaidah kedua, ke-58. Idza kana al-mustaqu mufradan aw talihi mufradan. Apabila isim mustaqnya yaitu isim fa'il dan isim maf'ul dalam keadaan mufrad, wa talihi dan yang mengiringinya mufradan, sama-sama mufrad, jaza, maka boleh ayakunal mustaqu, isim mustaqnya itu menjadi mubtadaan wa ma ba'dahu, dan apa yang setelahnya fa'ilan au na'iba fa'ilin sadda masaddal khabar. Itu i'rab yang pertama. Jadi isim mustaqnya sebagai mubtada. Itu. Isim mustaqnya sebagai mubtada. Kemudian apa namanya? Yang mengiringinya itu ya. Harus. Itu jadi fa'il sadda masaddal khabar atau apa namanya? Naibul fa'il sadda masaddal khabar. Perlu diingat kalau yang fa'il sadda masaddal khabar itu bergandengan dengan isi fa'il. Kalau naibul fa'il bergandengan dengan isim maf'ul gitu. Isim fa'il dibuat dari fi'il maklum
dimustaq dari fiil maklum atau fiil makruf. Kalau isim maf'ul dimustaq dari fiil majhul. Ya. Ya itu. Diru sebagai mubtada isim mustaqnya. Wa ayyakunal mustaqu, nah ada dua jadinya. Dan isim mustaqnya boleh juga menjadi khabaron muqaddam. Tadi kan mubtada mubtada boleh juga di i'rab sebagai khabar muqaddam. Kemudian yang mengiringinya wa talihi, dan yang mengiringinya mubtada'an muakhar. Ini kaidah ini untuk contoh yang bagian pertama, kelompok pertama. Ya. Nah, sekarang kaidah yang ke-59. Idza kana al-mustaqu mufradan wa talihi musannan aw majmu'an, apabila isim mustaqnya itu mufrad dan yang mengiringinya musanna atau jamak. Ini jawab syaratnya. Kalau ada kalimat syarat, ya, cari jawab syaratnya. Idza tuh. Syarat. Ini jawab syaratnya wajaba, maka wajib ayyakunal mustaqu, bahwa isim mustaqnya yakuna menjadi mubtada'an. Wa ma ba'dahu fa'ilan aw na'iba fa'ilin satta masaddal khabar. Dan apa yang setelahnya, itu yang mengiringinya, sebagai fa'il atau sebagai na'iba fa'il satta masaddal khabar. Ini contoh, ini kaidah untuk contoh yang bagian kedua. Nggak bisa di i'rab mubtada muakhar dan khabar muqaddam, nggak kita bahas. Yang ke-60. Idza kana al-mustaqu musannan, apabila isi mustaqnya musanna au majmu'an atau jamak atau dijamak gitu ya. Wa talihi, dan yang mengiringinya kadzalik seperti itu, sama-sama musanna atau jamak. Wajaba, maka wajib ayyakunal mustaqu, bahwa isim mustaqnya itu ayakuna menjadi khabaron, menjadi khabar muqaddam. Wa talihi mubtada'an muakharan, dan yang mengiringinya sebagai mubtada muakhar. Ini kaidah ini untuk contoh yang ketiga. Ya. Terus cara mengirobnya bagaimana? Itu ada di terus deh, lihat nanti bagian ikhlas bagian akhir itu. Jadi biasa kalau di sini nih contoh ya, tamrinun fil i'rab namuzaj asairun al-qitaru. Asair, apakah sair berjalan, al-qitaru kereta api, apakah kereta api itu berjalan. Asairun, al-hamzatu lil istifham, apanya itu adalah hamzah istifham. Sairun mubtada'an mubtada'un marfu'un disingkat. Sairun sebagai mubtada hukumnya marfu. Kalau mau dilengkapi nih silakan marfu'un wa alamatu rafi'i dan seterusnya. Kalau ini udah singkat udah ahli. Ya. Fa'ilun sadda masaddal khabar, gitu doang. Ya. Kalau misalkan naibul fa'il yang bawahnya itu ya, naibul fa'ilin sadda masaddal khabar, gitu doang. Ya. Kalau yang mubtada muakhar, khabar muqaddam, ya sama aja, itu kan singkat ya kan. Kalau untuk lengkapi mubtadaun muakhar, marfu'un dan seterusnya, ya kan? Sama aja kayak yang di awal. Kalau udah dikirakan singkat kayak gini kan, ya udah mengerti maksudnya.
Paham ya? Insyaallah. Insyaallah. Ya, Paham sudah ya, tak paham Paham. sudah. paham sudah nggak paham ya sudah. Ya sampai sini dulu pembahasan kita tentang ilmu nahwu dari kitab Nahwu Hadits Sanawiyah. Insya Allah kita lanjutkan berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.